Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 23 di mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri bersama Bapak dosen kami, Bapak Rohman Agusniatika yang kami hormati. Di forum diskus ini, eh, saya selaku moderator, Imam Prasti Akbar dan rekan-rekan kami silakan memperkenalkan diri. Ada Cahya, kemudian Muhammad Arif dan Saiful Ahmad. Saya Cahya Ramadan. Saya Muhammad Arif. Saya Saiful Ahmad. Oke, di forum grup diskus ini kami akan membahas terkait materi pertemuan pertama yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rohman, yaitu terkait organisasi dan hierarkinya. Eh, Menurut kalian, menurut Cahya nih, eh, apa sih organisasi hierarki itu menurut pendapat Cahya? Ya, terima kasih Imam. Mengenal organisasi dan hierarkinya ya. Jadi organisasi itu suatu kegiatan atau aktivitas yang dirancang bersama, komitmen bersama, dibuatkan tujuan bersama untuk mencapai suatu tujuan visi dan misi. Menurut saya itu. Di balik itu semua tentu perlu memiliki arah dalam mengelola suatu organisasi dengan sistem hierarki, yakni perlu pembagian tugas masing-masing. Eh, Terus organisasi yang terstruktur menjadi lebih kompleks dalam menjalankan kegiatan organisasi tersebut. Eh, Gimana, Mam? Menurut saya seperti itu, Mam. Oh, oh, jadi menurut Cahya, jadi organisasi dan hierarki itu yang organisasi yang menurut pembagian tugasnya masing-masing ya begitu. Ya, Oke, kurang lebih seperti itu, Mam. eh, baik dari saya sendiri, organisasi dan hierarki. Organisasi itu merupakan suatu kelompok, suatu kumpulan, suatu kegiatan yang dimana di dalam suatu organisasi tersebut terdiri dari beberapa anggota yang memiliki tujuan, visi, misi bersama yang eh, yang membuat cita-cita bersama semua anggota. Mungkin dengan sistem hierarki ini organisasi bisa lebih terstruktur. Seperti misalnya atasan bisa memahami wewenang dan tugasnya sesuai atasan yang diberikan tugasnya, dan bawahan juga memiliki hak dan wewenang terkait tugas yang atau job desk yang diberikan. Seperti contohnya eh, suatu toko A misalnya, suatu toko A menjual snack eh, untuk dijual ke konsumen. Eh, di toko A tersebut misalnya terdiri dua karyawan. Si pemilik toko itu tidak memberikan peraturan yang formal seperti aturan bebas untuk istirahat bebas, masuk kerja jam berapa, terserah karyawannya. Hal itu bisa membuat konsumen sering kecewa. Kenapa? Soalnya jika tidak diberikan aturan formal, maka karyawan bakalan seenaknya. Misalnya ketika konsumen datang ke toko, kemudian karyawan sedang tidak standby di toko tersebut, kemudian bisa membuat konsumen kecewa yang ingin membeli eh, itunya ke toko misalnya. Karena tapi karyawan tidak melanggar aturan karena pemiliknya memberikan kebebasan. Maka dari itu, pemimpin perlu diberikan wawasan dan terkait setidaknya diberikan aturan formil untuk
karyawan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan pembagian tugas organisasi secara hierarki. Menurut Muhammad Arif, eh, bagaimana pandangan Anda terkait kepemimpinan ini? Baik, terima kasih atas penjelasannya Kang Imam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah atau seorang kepemimpinan. Jadi sebuah kepemimpinan dalam berorganisasi berpengaruh terhadap organisasi tersebut. Semakin baik organisasi tersebut, bisa kita lihat dari bagaimana pimpinannya dalam menjalankan tugas. Contoh, misalkan jika pimpinannya datang tepat waktu, berpakaian rapi, lalu menjalankan SOP tugasnya dengan baik, otomatis secara tidak langsung karyawan atau pegawai yang ada dalam naungannya itu mencerminkan lah bagaimana sih cara kinerja yang baik dan benar itu menurut standar. Jadi setidaknya mereka juga mengikuti lah kinerja dari atasannya tersebut. Tugas yang diberikan kepada pimpinan tersebut sudah menjadi ranah dalam hierarki organisasi, yang dimana pimpinan hanya menjalankan tugas yang diberikan sesuai wewenangnya. Bisa kita lihat juga bawahan bisa mengoptimalkan tugasnya dengan mengikuti leadership dari seorang pemimpin. Begitu sih kalau menurut saya kurang lebihnya. Mungkin ada tambahan lah dari rekannya lain, Kang Epul. Baik, yang akan saya sampaikan tidak jauh dengan yang tadi disebutkan oleh Cahya, mengenal organisasi dan hierarkinya, perihal hierarki dan dalam materi tersebut, hierarki dapat juga disebut sebuah kumpulan yang disusun. Pentingnya hierarki ini selain dari tugasnya masing-masing, ada yang lebih ada yang juga penting yaitu tanggung jawabnya juga. Tugasnya masing-masing dan kepada siapa mereka mempertanggungjawabkan tugasnya. Dan hierarki dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat dibutuhkan untuk kesatuan arah perintah. Perintah ini mengacu kepada jumlah tingkatan yang ada pada hierarki dari otoritas tertinggi seperti CEO atau seperti CEO atau pemimpin organisasi sampai tingkat yang paling rendah seperti karyawan atau anggota pada sebuah organisasi. Mungkin cukup segitu dari saya. Saya akan kembalikan kepada Saudara Imam. Baik, terima kasih atas pendapatnya Kang Epul, Muhammad Arif, dan Cahya. Eh, saya harap dari teman-teman semua yang menonton forum diskus ini bisa mengambil terkait dari kami paparan terkait organisasi dan hierarkinya. Mungkin ada yang tambahkan lagi. Jika tidak ada, Mungkin kami saya mau menambahkan Pak Imam. boleh. Jadi di sebuah organisasi itu berarti sangat penting ada komunikasi antara anggota dan ketua mungkin ya. Sangat apa untuk menjalankan sebuah organisasi itu memang eh, gimana ya nggak bisa asal gitu ya gitu sih tambahan sedikit Iya sih, begitu. betul ya. Sebenarnya jika kita tidak membuat gagasan atau ya udahlah asal jalan aja organisasi, kalau begitu nggak ada tujuan gitu dari organisasi tersebut. Nah maksud Se- saya itu Pak Imam betul sekali. Ya mungkin yang lain ada tambahan, kalau tidak ada boleh kita cukupkan forum diskus ini. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan forum diskus ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami diskusi kami ini terkait organisasi dan hierarkinya dan bisa diterapkan di suatu saat yang mendatang. Kami cukupkan. Mohon maaf apabila dari kami banyak
kekurangan yang disampaikan dan semoga kita menjadi lebih baik lagi. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.